Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Ayudia Pratiwi dengan NPM 41154030230033. Saya dari Prodi PGSD kelas A02. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan juga kurikulum Merdeka dalam konteks perencanaan pembelajaran serta pembahasan mengenai deep learning. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama ada pengertian perencanaan pembelajaran menurut para ahli. Menurut Bloom et al. Tahun 1956, perencanaan pembelajaran adalah proses yang melibatkan pemilihan tujuan pembelajaran, pemilihan bahan pembelajaran yang relevan, serta perorganisasian isi pembelajaran agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Taylor tahun 1949, beliau menyebutkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses pembuatan rencana yang terdiri dari 4 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, pengalaman belajar yang direncanakan, perorganisasian materi, dan juga evaluasi hasil belajar siswa. Lalu, apa sih perbedaan kurikulum KTSP, Kurtilas, dan juga Kurmer dalam konteks perencanaan pembelajaran? Nah, yang pertama ini ada perbedaan dalam analisis kebutuhan siswanya. Di dalam kurikulum KTSP, di sini mengusung prinsip desentralisasi atau kurikulum ini memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Di sini, guru memiliki keleluasaan penuh dalam merancang pembelajaran. Lalu, selanjutnya ada kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum ini lebih berbasis kompetensi dan bersifat sentralistik. Pemerintah menetapkan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik secara nasional. Di sini, guru berperan sebagai pelaksana kurikulum yang telah dirancang secara terpusat. Sedangkan pada kurikulum Merdeka lebih mengedepankan fleksibilitas dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kurikulum ini menyesuaikan dengan minat dan juga bakat siswanya, serta kebutuhan siswa yang mendorong pembelajaran lebih kontekstual dan juga berdiferensiasi. Nah, lalu yang kedua ada perbedaan mengenai tujuan pembelajarannya. Yang pertama ada KTSP. Tujuan pembelajarannya dirancang berdasarkan standar isi dan juga kompetensi dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan masing-masing kebijakan sekolah. Yang kedua itu ada kurikulum 2013, di mana tujuan pembelajarannya ini disusun berdasarkan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang kemudian dijabarkan menjadi indikator pencapaian oleh guru. Selanjutnya, kurikulum Merdeka, tujuan pembelajarannya lebih mengacu pada capaian pembelajaran atau CP dan tujuan pembelajaran atau TP. CP merupakan kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase, sedangkan TP dirancang oleh guru untuk setiap kegiatan pembelajaran secara fleksibel. Ketiga ada pemilihan materi pembelajaran. Dalam kurikulum KTSP, materi pembelajarannya dikembangkan oleh guru dan sekolah sesuai dengan karakteristik peserta didik dan potensi wilayahnya masing-masing. Di sini tuh tidak ada batasan ketat selama materi mendukung pencapaian kompetensinya. Kemudian di kurikulum 2013, materi pembelajaran ditentukan berdasarkan kompetensi dasar dan buku teks nasional. Guru memiliki ruang terbatas untuk menyesuaikan atau menambah materi. Kemudian, di kurikulum Merdeka, materi pembelajaran ini bersifat fleksibel dan juga kontekstual, di mana guru itu dapat memilih, mengembangkan, atau memodifikasi materi sesuai dengan CP dan juga kebutuhan peserta didiknya, termasuk melalui proyek dan juga eksplorasi lintas disiplin. Lalu yang keempat ini ada penentuan metode dan juga strategi pembelajaran.
Pada kurikulum KTSP, guru di sini lebih bebas untuk memilih metode dan juga strategi pembelajaran sesuai dengan kreativitas dan kondisi satuan pendidikannya. Jadi di sini tidak ada pendekatan baku yang harus diikuti. Berbeda dengan kurikulum 2013, kurikulum ini menggunakan pendekatan saintifik yang terdiri dari 5 langkah, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menawar, dan juga mengkomunikasikan. Nah, strategi pembelajarannya harus mengikuti alur untuk mendorong keterlibatan aktif peserta didiknya. Lalu di kurikulum Merdeka ini lebih mendorong penggunaan strategi pembelajaran yang mendalam dan juga bermakna, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berdiferensiasi, dan juga pendekatan deep learning. Di sini guru ini dituntut untuk merancang pembelajaran yang menantang dan juga relevan dengan konteks kehidupan asli peserta didiknya. Selanjutnya, perbedaan yang kelima ada pada pemilihan media dan juga sumber belajarnya. Nah, di kurikulum KTSP, media dan sumber belajar yang dipilih oleh guru itu berdasarkan ketersediaan dan kondisi satuan pendidikan. Jadi disesuaikan dengan ketersediaan pada sekolah masing-masing. Nah, di sini guru itu dapat menggunakan buku, alat peraga, atau lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Kemudian di kurikulum 2013, pemilihan medianya itu media pembelajaran yang umumnya mengacu pada buku teks dan juga sumber resmi dari pemerintah. Di sini guru tetap dapat menambahkan media lain tetapi harus sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Jadi tidak keluar dari ranah kompetensinya. Kemudian di kurikulum Merdeka, guru dianjurkan untuk menggunakan berbagai media dan juga sumber belajar yang kontekstual, digital, dan berbasis pengalaman nyata peserta didiknya. Nah, di sini penggunaan teknologi dan juga lingkungan sekitar sangat dianjurkan untuk memperkaya pembelajarannya. Kemudian yang keenam ada perencanaan evaluasi pembelajaran, di mana pada kurikulum KTSP ini penilaiannya cenderung berfokus pada aspek kognitif dan juga hasil akhir seperti nilai ujian dan juga tugas. Nah, di sini tuh penilaian proses belajarnya belum menjadi prioritas utama. Berbeda dengan kurikulum 2013, di sini penilaiannya dilakukan secara autentik, di mana mencakup proses dan juga hasil belajar. Di sini guru menilai aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara holistik gitu. Jadi lebih menyeluruh untuk penilaiannya. Berbeda dengan kurikulum Merdeka, di sini penilaian yang dipakai itu bersifat formatif dan juga reflektif, di mana guru ini memberikan umpan balik yang membangun dan juga mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap proses belajarnya. Nah, penilaian berbasis proyek juga menjadi bagian penting dalam kurikulum Merdeka, terutama melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5. Nah, kemudian selanjutnya yang ketujuh ada perbedaan mengenai peran gurunya dalam setiap kurikulum. Pada kurikulum KTSP, guru itu lebih berperan sebagai perancang utama pembelajaran, di mana guru itu memiliki kebebasan penuh dalam menentukan metode, materi, dan juga penilaian yang akan diberikan kepada peserta didik. Berbeda dengan kurikulum 2013, peran guru di sini itu sebagai pelaksana kurikulum yang telah ditetapkan. Nah, jadi guru ini mengembangkan pembelajaran berdasarkan kompetensi yang telah dirumuskan secara nasional atau secara resmi. Kemudian, peran guru di dalam kurikulum Merdeka, guru itu berperan sebagai fasilitator pembelajaran, di mana guru itu mendampingi siswa dalam proses belajar yang sesuai dengan kebutuhan individu, serta menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setelah membahas perbedaan mengenai kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan juga kurikulum Merdeka, di sini saya akan sedikit membahas mengenai
Apa sih itu deep learning pembelajaran? Nah, deep learning pembelajaran ini adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk menciptakan pemahaman mendalam pada siswa dengan menekankan pemikiran kritis, keterlibatan aktif, dan koneksi materi dengan kehidupan nyata, bukan sekedar hafalan. Artinya di mana tujuan pembelajaran ini tuh bukan sekedar agar siswa itu tahu atau hafal saja, tetapi mereka tuh benar-benar bisa memahami konsep, bisa menjelaskan, menerapkan, dan juga mengaitkan dengan situasi dan juga kondisi nyata yang terjadi di lingkungannya. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik utama dari deep learning pembelajaran. Yang pertama ada pemahaman konseptual yang kuat. Di sini siswa memahami konsep secara mendalam, bukan hanya menghafal rumus atau fakta. Nah, jadi siswa itu benar-benar memahami gitu makna dan hubungan antar konsepnya itu apa. Lalu yang kedua ada keterlibatan aktif, di mana siswa menjadi pembelajar yang aktif dan terlibat penuh dalam proses pembelajaran, termasuk melakukan refleksi dan regulasi diri. Nah, jadi siswa itu bukan hanya mendengarkan atau mencatat, tetapi dia juga bisa terlibat dalam diskusi, eksplorasi, refleksi, dan juga pengambilan keputusan gitu. Selanjutnya yang ketiga ada relevansi dengan kehidupan nyata, di mana pembelajaran dikaitkan dengan situasi dan pengalaman nyata, sehingga siswa dapat melihat tujuan dan relevansi materi yang dipelajari. Jadi pembelajarannya itu dikaitkan dengan situasi dan juga pengalaman yang nyata gitu, sehingga siswa itu bisa melihat manfaat dan juga tujuan dari materi yang sudah dia pelajari. Selanjutnya yang keempat ada fokus pada penguasaan kompetensi, di mana penekanannya adalah penguasaan kompetensi yang relevan dengan kehidupan masa depan, yang seringkali membutuhkan pemikiran tingkat tinggi atau HOTS ya. Jadi penekanan utamanya itu adalah pada pencapaian kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa depannya. Selanjutnya di sini ada contoh penerapan dari deep learning. Yang pertama itu ada mengaitkan pengetahuan. Jadi siswa belajar untuk mengaitkan apa yang dipelajari di sekolah dengan dunia di sekitarnya, seperti dalam contoh kunjungan ke hutan mangrove. Nah, jadi mereka itu tidak sekadar mengamati, tetapi juga bisa memahami fungsi ekologis mangrove dan juga dampaknya itu seperti apa sih terhadap lingkungan sekitar gitu. Jadi pembelajarannya itu lebih bermakna dan juga lebih kontekstual gitu. Lalu yang kedua ada menggunakan metode aktif. Metode yang digunakan mendorong siswa untuk aktif melalui aktivitas seperti diskusi kritis, proyek kolaboratif, dan juga eksperimen. Siswa itu didorong untuk berpikir gitu, untuk berinteraksi dan juga untuk membangun pemahaman melalui pengalaman langsung. Lalu yang ketiga ada refleksi dan juga regulasi diri, di mana siswa didorong untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka, mengevaluasi proses, dan menyesuaikan strategi belajar mereka secara mandiri. Jadi mereka itu mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari, lalu bagaimana mereka belajar, dan juga apa sih yang perlu mereka tingkatkan gitu. Jadi ini tuh membantu mereka untuk belajar mandiri gitu, agar mampu mengatur strategi belajarnya sendiri. Lalu yang keempat ada lingkungan belajar yang mendukung. Nah, deep learning menekankan pada lingkungan belajar yang mendukung, seperti suasana yang nyaman dan menyenangkan atau joyful learning, serta pemanfaatan teknologi. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah saya jelaskan. Kesimpulannya, perencanaan pembelajaran merupakan jembatan antara kurikulum dan juga praktik di kelas. Setiap kurikulum membawa filosofi dan pendekatan yang berbeda terhadap bagaimana guru merancang pembelajaran, pemilih materi, penetapan tujuan, dan penilaian hasil belajar. Kurikulum KTSP menekankan kebebasan guru dan satuan pendidikan dalam menyusun pembelajaran yang kontekstual, namun kurang memiliki standar nasional yang berseragam. Kemudian, kurikulum 2013 menghadirkan struktur yang lebih terpusat dan sistematis dengan pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Namun, fleksibilitas guru menjadi terbatas.
Kurikulum Merdeka menggabungkan fleksibilitas dan arah yang jelas melalui capaian pembelajaran serta penempatan peserta didik sebagai pusat pembelajaran dengan strategi yang adaptif dan juga kontekstual. Kurikulum Merdeka ini membuka ruang bagi penetapan pembelajaran mendalam atau deep learning, yaitu pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan informasi, tetapi juga dapat memahami konsep, refleksi, dan juga penerapan dalam kehidupan nyata. Cukup sekian pemaparan materi mengenai perbedaan kurikulum dalam konteks perencanaan pembelajaran dan juga pembahasan mengenai deep learning. Mohon maaf bila dalam penyampaian banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.